Jadi ini nanti adalah temanya tentang modul dosen di Siakatklut seperti itu ya. Goalsnya nanti sudah di-mention juga dengan Mas Arga tadi di awal. Kira-kira nanti dengan Siakatklut Bapak Ibu dosen bisa mengerjakan apa saja begitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu perlu tahu dulu ya bahwa Siakatklut ini merupakan sebuah sistem informasi akademik yang berbasis cloud ya, yang dikembangkan dari PT Sentra Vidya Utama atau yang kita kenal dengan Sevima yang berfungsi untuk pengelolaan data dan juga administrasi di perguruan tinggi gitu ya. Jadi untuk pencatatan segala bentuk aktivitas yang dilangsungkan di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk Siakatkul ini juga sudah terpercaya ya di seluruh Indonesia ini kalau dilihat yang berwarna merah untuk bulat-bulatnya. Nah, ini sudah masuk ke daerah-daerah sini Bapak Ibu ya. Kampus-kampus di seluruh Indonesia sudah banyak yang menggunakan Siakatkul-nya. Jadi kalau bisa dibilang Sevima dengan Siakatkul-nya sudah berpengalaman dalam mengembangkan Siakat gitu ya. Tentunya membantu perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai masalah terkait akademik dan juga pelaporan di feeder pedidiktinya seperti itu. Nah, ini dari ujung ada di Aceh dan dari Jayapura juga sudah ada kliennya Sevima begitu ya Bapak Ibu. Kemudian hari ini Bapak Ibu ya, tujuannya adalah yang pertama nanti dosen bisa melakukan proses operasional secara online di Siakat Cloud-nya. Jadi nanti kita akan simulasi seperti apa cara proses operasional perkuliahan dengan menggunakan Siakat Cloud. Dan nanti yang kedua adalah dosen juga dapat menginputkan portofolio di dalam sistem sesuai dengan standar sisternya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload portofolio entah itu dari bagian pengembangan atau mungkin Bapak Ibu mengikuti sertifikasi. Nah, itu nanti untuk dokumen-dokumennya juga bisa diupload di Siakat Cloud seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk fitur Siakat Code untuk dosen, yang pertama nanti adalah dosen bisa melakukan validasi KRS mahasiswa dengan catatan Bapak Ibu dosen adalah sebagai dosen pembimbing akademik. Kalau misalkan Bapak Ibu dosen bukan dosen pembimbing akademik ya, dalam artian sebagai dosen pengajar saja, maka nanti Bapak Ibu dosen tidak wajib untuk melakukan validasi KRS mahasiswa. Gitu ya, bahkan kalau Bapak Ibu mencari menunya ada, tapi nanti anak bimbingnya tidak ada, karena Bapak Ibu tidak diset sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen walinya. Gitu. Kemudian nanti ya Bapak Ibu bisa melakukan validasi KRS dengan catatan mahasiswa sudah mengajukan KRS-nya. Gitu ya. Sebelum proses validasi, Bapak Ibu juga bisa melakukan konsultasi. Mungkin dirasa mahasiswa bimbingnya ini terlalu banyak mengambil jumlah SKS ya. Boleh sekali nanti bisa konsultasi, bisa by text, bisa dicetak dan juga nanti bisa dengan menggunakan Sevima Meet. Ya, jadi semacam Zoom tapi lewat Siakat Cloud-nya seperti itu. Ya, yang pertama adalah validasi KRS mahasiswa. Yang kedua ini nanti dosen bisa mengisikan BAP atau berita acara perkuliahan. Nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan proses operasional perkuliahan dengan menggunakan Siakat Cloud, ketika selesai mengakhiri sesi perkuliahan ya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan berita acara perkuliahannya ya. Nanti akan muncul menu isian untuk realisasi perkuliahan. Dan nanti yang pertama Bapak Ibu akan ditampilkan menu ya, rencana materinya apa, yang mana rencana materi ini akan diambilkan dari RPS, dan yang kedua nanti adalah Bapak Ibu menginputkan realisasi hari ini itu seperti apa, apakah sesuai dengan yang diinputkan di RPS-nya, seperti itu. Kemudian nanti di fitur yang ketiga, dosen juga bisa mengisikan presensi mahasiswa ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk mengisikan presensi mahasiswa tentunya Bapak Ibu perlu untuk melakukan operasional perkuliahan di sistem. Yang keempat nanti dosen bisa mengisikan nilai perkuliahan di kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Dan yang kelima nanti Bapak Ibu bisa melakukan bimbingan online dengan mahasiswanya. Baik itu untuk bimbingan proposal jika memang ada proposalnya atau bimbingan tugas akhir gitu ya atau skripsi. Nanti bisa dilakukan lewat sistem juga Bapak Ibu seperti itu. Oke. Kemudian, oke, ya betul. Oke, kemudian untuk timelinenya ya, atau ini merupakan alur proses yang dilakukan oleh dosen berdasarkan momen yang ada di perguruan tinggi. Jadi kita akan petakan nanti masing-masing tugas dari Bapak Ibu itu berdasarkan timeline yang ada di perguruan tinggi seperti apa ya, ada apa saja. Yang pertama nanti adalah di sini pergantian kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi nanti di momen pergantian kurikulum yang notabene tidak dilakukan setiap tahun, Bapak Ibu dosen bertugas untuk membuat RPS mata kuliah. Dengan catatan Bapak Ibu dosen adalah dosen pengampu mata kuliahnya.
Kalau misalkan Bapak Ibu hanya sebagai dosen pengajar ya, tidak ikut membantu membuat RPS, berarti nanti Bapak Ibu tidak perlu menginputkan RPS mata kuliah di sistem. Nanti hanya nama-nama Bapak Ibu dosen yang menjadi dosen pengampu mata kuliah yang akan muncul menu untuk menginputkan RPS mata kuliah ini. Seperti itu ya. Kemudian di proses pergantian kurikulum sudah dilanjutkan di proses awal semester, maka nanti Bapak Ibu dosen tugasnya adalah melakukan konsultasi dengan mahasiswanya. Ya, di awal semester ini hanya diberlakukan untuk Bapak Ibu dosen yang menjadi dosen PA atau dosen wali. Nanti bisa melakukan konsultasi dengan mahasiswanya. Kemudian bisa juga melakukan validasi KRS mahasiswa. Konsultasinya apakah hanya untuk KRS, Mbak? Tidak, ya. Nanti topiknya bebas Bapak Ibu, tapi salah satu topik konsultasi dengan mahasiswa adalah konsultasi untuk KRS-nya, gitu. Nanti kalau dirasa sudah sesuai, sudah selesai konsultasi, bisa dilakukan validasi KRS mahasiswa, ya. Menunya seperti apa, Mbak? Nanti kita lihat ya, Bapak Ibu, menunya seperti apa, gitu. Kemudian di timeline yang ketiga, Bapak Ibu, di masa perkuliahan, nanti Bapak Ibu dosen bertugas untuk menyelesaikan perkuliahan dan mengisi berita acara perkuliahan. Ya, jadi nanti kalau proses operasionalnya dilakukan di sistem, maka Bapak Ibu perlu klik tombol mulai dan selesai. Fungsinya apa, Mbak? Klik tombol mulai dan selesai. Fungsinya nanti agar Bapak Ibu bisa menginputkan presensi mahasiswanya. Ya, karena presensi mahasiswa nanti hanya bisa dilakukan ketika perkuliahan sedang berlangsung atau perkuliahan sudah selesai. Gitu. Oke, yang di sini ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai berarti Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisikan berita acara perkuliahan atau pelaksanaan perkuliahannya. Dari sini ya, nanti di sini mengisi presensi mahasiswa ini tadi yang sempat kita mention bisa dilakukan dengan dua metode, bisa secara manual ya Bapak Ibu, jadi nanti akan muncul nama-nama peserta di kelas, Bapak Ibu tinggal inputkan saja ya, kehadirannya ini apa, keterangannya apakah hadir, alpa, izin atau sakit gitu. Yang kedua nanti bisa dengan scan barcode ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja untuk tampilkan barcode-nya. Mahasiswa nanti bisa scan barcode-nya. Namun untuk scan barcode-nya, mahasiswa harus mendownload aplikasi yang bernama Adlink gitu. Dan yang ketiga, di masa proses perkuliahan ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu dosen bisa menginputkan nilai mahasiswanya. Ya, jadi menginputkan nilai mahasiswa yang menjadi peserta kelas tentunya dengan KRS yang statusnya sudah divalidasi dan Bapak Ibu tercentang sebagai penanggung jawab kelasnya. Ya, barangkali nanti ada satu kelas yang ada tim teaching ada 3 orang, tapi kalau misalkan hanya satu orang yang dikehendaki untuk menginputkan nilai di sistem, berarti nanti hanya satu orang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti di-set sebagai dosen yang bisa menginputkan nilai ya, di-set sebagai dosen yang bertanggung jawab di kelasnya, maka nanti Bapak Ibu bertugas untuk menginputkan nilai di kelasnya. Gitu. Oke. Beranjak ke yang keempat ya Bapak Ibu, di sini adalah di bagian tugas akhir. Nanti Bapak Ibu dosen bisa melakukan bimbingan skripsi dengan anak bimbingnya. Ya, bisa melakukan bimbingan skripsi, bisa dicetak juga Bapak Ibu. Bimbingannya bisa by text, kemudian nanti juga bisa menggunakan Savimamit ya atau virtual meeting begitu. Ya, nanti juga kalau misalkan Bapak Ibu menjadi dosen penguji, Bapak Ibu juga bisa menginputkan nilai ya sebagai nilai dari ujian mahasiswa akhir tadi. Begitu. Ya, kurang lebih kalau berdasarkan timeline tugas Bapak Ibu dosen sudah dipetakan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita juga akan lihat menunya seperti apa, kemudian kalau disimulasikan akan seperti apa gitu. Username dan passwordnya menggunakan NIDR. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu dosen yang sudah bisa login, maka Bapak Ibu dosen bisa melengkapi biodata pegawainya. Ya, karena Bapak Ibu punya modul kepegawaian, nanti silahkan dilengkapi biodata dosennya di modul kepegawaiannya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan klik untuk modul kepegawaian, kemudian silakan dilengkapi untuk biodata dosennya atau biodata pegawainya ya. Karena yang kemarin dimigrasikan mungkin datanya kurang lengkap ya Bapak Ibu atau ada data yang belum terupdate. Jadi silakan nanti dilengkapi dulu gitu. Oke, nanti ya silakan dicoba juga untuk melengkapi data dosennya ya. Dicek dulu menunya ya, minimal menunya ada ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, setelah nanti di biodata dosen, Bapak Ibu ya ini ada banyak juga yang perlu dilengkapi ya, beberapa tab seperti tab dosen, alamat domisili, kependudukan, sampai di sini lain-lain apabila Bapak Ibu ingin mengupload untuk tanda tangan digitalnya. Nanti silakan dilakukan
kelengkapan data-datanya di modul kepegawaian Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu di sini ada menginputkan RPS mata kuliah. Nah, untuk input RPS mata kuliah nanti menunya seperti ini Bapak Ibu ya yang tampil di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silakan masuk ke modul akademiknya. Ya, di modul akademik kemudian nanti bisa diklik yang menu perkuliahan, di sana ada yang namanya submenu mata kuliah gitu ya. Ketika ada list nama mata kuliahnya, maka nanti Bapak Ibu dosen bertugas untuk menginputkan RPS mata kuliah tersebut. Nih ya. Dan kalau misalkan dilihat ternyata tidak ada list mata kuliah, artinya Bapak Ibu tidak bertugas untuk menginputkan RPS mata kuliah. Jadi nanti yang keluar list mata kuliahnya untuk penginputan RPS adalah Bapak Ibu dosen yang namanya diset sebagai dosen pengampu mata kuliah. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan di Bapak Ibu nggak ada. Mungkin Bapak Ibu hanya sebagai dosen pengajar, tapi tidak ikut serta dalam penginputan RPS mata kuliah ini. Seperti itu. Ya, tampilannya seperti ini nanti juga akan kita buka ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada juga tadi ya fitur konsultasi mahasiswa. Nah, untuk fitur konsultasi mahasiswa ini Bapak Ibu ya nanti sebagai dosen wali atau dosen PA syaratnya. Maka nanti dosen bisa melakukan proses bimbingan dengan mahasiswanya. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang mau mengajak bimbingan, maka nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja mahasiswanya yang namanya siapa gitu. Kemudian topik bimbingannya apa gitu ya Bapak Ibu contohnya. Kemudian nanti tinggal diklik saja untuk tambahkan pesan ya. Nanti seperti berbalas pesan dan ini nanti juga bisa dicetak. Kemudian juga bisa dilakukan mulai Meet ya dengan menggunakan Savima Meet seperti menggunakan Zoom atau Google Meet. Nanti bisa Bapak Ibu melakukan konsultasi secara online. Ya. Untuk menunya ini ada di bagian pembimbing akademik ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ini untuk validasi KRS ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu diset sebagai dosen wali atau pembimbing akademik, maka Bapak Ibu wajib melakukan validasi KRS mahasiswanya. Ya, tetap menunya ada di pembimbing akademik. Nanti di sini akan muncul list nama mahasiswa yang menjadi anak bimbing Bapak Ibu sekalian, ya, atau anak walinya Bapak Ibu. Kemudian ketika dalam kolom KRS diajukan ini sudah dicentang, Bapak Ibu bisa melakukan setujui KRS atau validasi KRS-nya. Ya, kalau ada banyak mahasiswa, nanti tinggal dicentang yang paling atas Bapak Ibu, kemudian diklik aksi di sini ada setujui KRS-nya. Nanti tinggal diklik setujui, maka nanti kolom isian KRS disetujui ini akan tercentang secara otomatis. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengecek satu persatu gitu, tinggal diklik saja ya, boleh yang icon mata, boleh juga yang tombol seperti orang ini ya Bapak Ibu, begitu. Kemudian ini untuk detail KRS mahasiswa. Ya, kalau misalkan dari sini Bapak Ibu masih mau melihat nih, belum langsung mau menyetujui, mau dilihat dulu detailnya, boleh diklik saja icon matanya yang berwarna biru muda ya. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat detail KRS dari mahasiswanya. Oh, mahasiswa atas nama Mei ini ternyata mengambil 19 SKS dari batas SKS-nya 24. Dia mengambil mata kuliah apa saja gitu ya. Kalau misalkan dirasa kurang, Bapak Ibu nanti bisa langsung klik yang di sini konsultasi KRS. Ya, tinggal dicat saja misalkan, "Halo, apakah kamu hanya akan mengambil 19 SKS?" gitu. Apakah tidak mau menambah SKS? Misalnya seperti itu boleh sekali atau Bapak Ibu langsung coba memilihkan kelasnya ya, nanti bisa sambil konsultasi gitu. Jadi nanti kalau diklik pilih kelas, maka akan tampil list kelas yang ditawarkan pada semester atau pada periode tersebut gitu ya. Kalau misalkan nanti ternyata KRS-nya ini 19 begitu ya, tapi Bapak Ibu merasa ada mata kuliah yang seharusnya jangan diambil dulu. Nanti Bapak Ibu juga bisa konsultasi KRS. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dalam konsultasi KRS ini nanti dari sisi mahasiswa juga sama akan menerima notifikasi bahwa dosen yang bersangkutan mengajak konsultasi atau mengirimkan pesan konsultasinya. Kemudian untuk proses memulai perkuliahan ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bapak Ibu dosen login di dashboardnya yang modul akademik akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan tahu jadwal mengajar hari ini itu ada apa saja. Ya, kalau misalkan di sini kosong, artinya Bapak Ibu hari ini tidak punya jadwal mengajar.
Tapi kalau misalkan loh Mbak, tapi saya harusnya hari ini ada jadwal mengajar, tapi kok di saya kosong. Nah, kemungkinan itu belum diinputkan oleh admin akademiknya, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk penyesuaian jadwal yang tampil di dashboard ini akan menunggu hasil inputan dari admin akademik. Ya, nanti kalau misalkan sudah muncul, Bapak Ibu dia akan ada pilihan tombol seperti mulai sesi gitu ya, kemudian ada lakukan presensi, kelas Edlink, Bapak Ibu tinggal klik yang mulai sesi saja untuk memulai sesi perkuliahan ini. Kalau nanti sudah dimulai ya, maka di sini akan ada highlight warna pink ya, Bapak Ibu ya, bahwa menandakan perkuliahan ini sedang berlangsung. Kalau memang perkuliahan ini sudah sesuai untuk jamnya, ya jadi Bapak Ibu tidak bisa klik mulai perkuliahan kalau misal belum masuk waktunya, gitu ya. Kalau nanti sudah diklik, sudah berlangsung, maka Bapak Ibu bisa melakukan presensi. Oke, kemudian untuk presensi mahasiswa ya Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk presensi mahasiswa ini bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah dilakukan secara manual. Ya, nanti di sini akan tampil nama peserta kelasnya dengan status KRS sudah divalidasi, nanti tinggal dicentang saja untuk keterangannya. Ya, keterangan kehadirannya apakah dia hadir, izin, sakit atau alpa. Mbak, kalau misalkan ada 40, masa saya harus centang satu-satu, Mbak, untuk kehadirannya? Tidak, Bapak Ibu. Nanti bisa diklik yang paling atas untuk tandai hadir semua. Kemudian untuk mahasiswa yang tidak hadir ya, baik itu keterangan sakit, izin, atau alpa, tinggal dicari namanya, kemudian diubah status kehadirannya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang kedua, Bapak Ibu, ini bisa dilakukan dengan scan barcode ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ada menu untuk presensi melalui barcode. Nah, ini nanti silakan diklik maka akan ditampilkan barcode seperti ini, Bapak Ibu. Tapi syaratnya dari sisi mahasiswa harus mendownload aplikasi Edlink ya untuk melakukan scan barcode-nya. Kalau scan barcode ini kami sarankan ketika perkuliahan sedang berlangsung offline ya, karena kalau misalkan online khawatirnya ternyata dari sisi mahasiswa mengikuti perkuliahan Zoom-nya dengan handphone ya Bapak Ibu. Jadi kalau pas Bapak Ibu menampilkan barcode, wah kebingungan nanti mau scan pakai apa gitu ya, karena handphonenya sedang digunakan untuk Zoom perkuliahan. Kemudian ini contohnya berita acara perkuliahan. Jadi setelah Bapak Ibu klik mulai, kemudian menginputkan presensi mahasiswa dan Bapak Ibu klik untuk akhiri sesi ya Bapak Ibu. Kalau di sini bisa terlihat oleh Bapak Ibu ada tombol untuk akhiri sesi. Ketika ini diklik Bapak Ibu, sistem akan menampilkan seperti ini. Ya, di sini ada rincian pertemuan keberapa, misalkan ke satu. Kemudian di sini ada rencana materi. Rencana materi ini akan ditampilkan ya, akan diambilkan dari RPS yang sudah Bapak Ibu inputkan tadi. Karena dalam proses penginputan RPS, selain Bapak Ibu menginputkan CPMK gitu ya, Bapak Ibu juga akan menginputkan rencana pertemuan dalam setiap pertemuannya gitu ya, atau rencana materi dalam setiap pertemuan. Misalkan kalau ada 16 kali pertemuan, maka Bapak Ibu juga harus menginputkan 16 kali sesi pertemuan itu rencananya apa saja. Begitu. Nanti dia akan tampil di sini Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tinggal menginputkan realisasi materinya saja. Kalau misalkan dari RPS-nya belum dilengkapi, maka nanti di sini kosong Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus menginputkan 2 kali di rencana materi dan juga di realisasi materinya. Begitu. Oke, nah ini ya juga ada informasi pada saat ini rencana dan realisasi materi ini wajib diinputkan sebagai syarat berakhirnya pertemuan tersebut ya. Jadi memang ini wajib diinputkan. Nanti kalau misalkan sudah diinputkan Bapak Ibu, kita klik simpan realisasi maka di sini infonya adalah sesi telah berakhir ya karena kita telah selesai melaksanakan perkuliahan berita acara perkuliahan ya Bapak Ibu. Jadi ini harus dilakukan setiap selesai melaksanakan perkuliahan. Misalkan begini Bu, ketika tadi kehadiran itu dosen kan dikasih rentang waktu sesuai dengan jadwal kuliah jamnya misalkan. Pada hari itu tanggal jam sekian. Nah kemudian misalkan dosen itu berhalangan hadir misalkan karena ada sesuatu hal gitu ya. Nah apakah ini bisa diakomodasi di supporter ini Bu gitu atau tetap harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya? Oh iya, tadi yang pergantian jadwal kelas ya Pak ya? Ya, kalau misalkan satu kali
kebetulan misalkan kalau saya ya hari ini misalnya kami Rabu jam 7 tidak bisa datang gitu. Kemudian saya mau mengganti waktunya misalkan di lain hari gitu atau di waktu itu di hari itu juga ataupun mungkin di lain hari gitu ya untuk sebagai kuliah pengganti gitu. Nah, itu ada fasilitasnya tidak Bu ya di sini Bu? Karena kalau di kami kalau tidak salah itu bisa dilakukan harus daftar dulu misalkan ke piket dosen untuk kelas dan lain-lain. Nah, di sini mungkin apa ada difasilitasi atau tidak Bu ya? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Sekaligus mengingatkan ke saya ya. Tadi saya janji mau menjelaskan lupa ya karena banyak sekali. Oke. Ya, Untuk oke. pergantian status perkuliahan sudah bisa diakomodir di Siakat Klutnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja di kelas yang mana yang mau diganti. Tapi sama kalau yang kemarin harus daftar ke guru piket, saat ini Bapak Ibu perlu mereport ke bagian admin akademik ya. Karena nanti mungkin admin akademik tahu keadaannya bahwa hari ini ternyata di reschedule begitu ya untuk jadwalnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja ke data kelasnya ya. Ini saya contohkan. Oke. Misalkan akuntansi keuangan ini ya Bapak Ibu dari Bu Wiwin di bagian jadwal perkuliahan. Nah, ini kan sudah tergenerate semua ya Bapak Ibu pertemuan sampai 16 kali ada UTS dan UAS. Misalkan Bu Wiwin di hari Senin pertemuan pertama ini tidak bisa hadir begitu ya. Nah, ini nanti bisa diubah Bapak Ibu untuk pertemuannya ya. Nanti tinggal diklik edit saja. Kemudian untuk jenis statusnya yang awalnya terjadwal ini silakan diubah menjadi diganti. Gitu ya. Kemudian silakan diisikan untuk jadwal pengganti yang ada di bawahnya. Tanggalnya tanggal berapa, waktu mulai, waktu selesainya, begitu. Dosen pengajar, kalau memang ada dosen penggantinya, silakan diisikan. Tapi kalau hanya diganti tanggal dan jamnya, berarti ini kita abaikan. Begitu ya. Nanti tinggal disimpan saja. Ya. Dari masing-masing Bapak Ibu sudah muncul untuk menu seperti itu ya. Kita coba login dulu sebagai dosen. Nah, ini coba saya login dulu sebagai dosen. Oke, yang ini ya Bapak Ibu, kita klik opsi lainnya, bisa dilihat daftar sesi. Nah, misalkan Bapak Ibu, beliau tidak bisa menghadiri pertemuan di tanggal 13 Februari, begitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik icon matanya saja, kemudian diklik edit. Nah, ini statusnya dari yang terjadwal silakan diubah menjadi diganti. Nanti akan ada tambahan, nah untuk jadwal penggantinya. Ini silakan diisikan seperti itu. Nanti tinggal diisikan tanggalnya tanggal berapa. Gitu ya. Nanti juga ada monitoring ruangan yang kosong. Tinggal diklik saja, Bapak Ibu bisa melihatnya, gitu ya. Kalau di Bapak Ibu pasti tidak error ya. Kalau di sini error ya karena ini adalah data percobaan seperti itu. Tapi dari sisi dosen nanti bisa mengganti sendiri. Ya. Nah, ini contohnya kita coba dulu ya untuk mengubah, misalkan diubah jadi tanggal 7, kemudian jamnya misalkan jam 9.30 sampai jam 10.20 misalkan ya. Random ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih offline maka di sini ruang kuliah wajib diisi. Tapi kalau di sini kita pilih online ya, di sini nanti tidak ada ruang kuliah yang perlu diisi. Ruang kosongnya nanti bisa dilihat di sini ya. Untuk monitoring ruang kosong, Bapak Ibu tinggal pilih saja tanggal berapa. Misalkan mau mengecek tanggal 7. Nanti bisa dilihat di sini mana yang kosong, mana yang tidak. Seperti itu. Oke, kalau sudah nanti silakan disimpan. Nah, ini contohnya kita simpan dulu. Oke, sudah berhasil disimpan, kita kembalikan ke daftar. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sekarang ada informasi bahwa pertemuan 1 ini diganti. Pertemuannya tetap disebut sebagai pertemuan 1, dia diganti ke tanggal 7 Februari. Seperti itu ya. Tapi nanti harapannya Bapak Ibu ketika mengganti itu tetap report ke bagian admin karena nanti setiap harinya admin akan menginputkan presensi dosen di kelas. Ya, jadi kalau misalkan hari ini tidak diganti atau tidak report, admin tidak tahu, nanti dianggap hari ini Bapak Ibu tidak melaksanakan perkuliahan. Seperti itu. Kemudian adalah proses menginputkan nilai perkuliahan, ya. Untuk proses untuk menginputkan nilai perkuliahan ini harus berdasarkan dengan periode penginputan nilai dibuka.
Ya, jadi untuk penginputan nilai ini tidak sewaktu-waktu terbuka Bapak Ibu, tapi nanti akan dibantu dari Bapak Ibu admin PT ya, ada Bu Nina, nanti akan dibantu untuk dibukakan portal penginputan nilainya. Kemudian Bapak Ibu baru bisa mengisikan nilai pada kelasnya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa diklik edit, kemudian di sini tinggal diinputkan saja untuk nilainya. Begitu. Oke, kemudian nanti ya Bapak Ibu di sini juga ada komposisi nilai. Nah, untuk komposisi nilai nanti defaultnya akan di-set per prodi. Tapi kalau misalkan dari kebijakan Universitas Sanggabuana, Bapak Ibu dosen boleh mengubah komposisi nilainya, nanti tinggal diberikan aksesnya saja. Begitu ya Bapak Ibu ya, yang ada di sini. Nanti kalau misalkan sudah diisi, Bapak Ibu, mahasiswa itu tidak langsung bisa melihat nilai yang Bapak Ibu inputkan. Tapi Bapak Ibu perlu untuk melakukan aksi terlebih dahulu ya. Nanti tinggal klik aksi di sini. Ada menu untuk umumkan nilai dan juga kunci nilai. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Bapak Ibu klik yang umumkan nilai, maka nanti mahasiswa bisa melihat nilai beserta komponennya. Ya, tugasnya berapa persen, UTS-nya berapa persen, UAS-nya, keaktifan, misalkan ada komposisi seperti itu. Nanti nilai itu yang akan tampil di sisi mahasiswa. Ya, kami sarankan juga boleh kalau misalkan mau ditampilkan seperti itu. Oke, tapi ya, tapi nanti hanya sekedar untuk pengecekan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum betul-betul nilai dikunci, silakan boleh diumumkan nilainya dulu biar di cross check juga dari sisi mahasiswanya apabila memang ada kesalahan. Kalau sudah nanti baru dilakukan kunci nilai. Kalau kunci nilai bedanya apa Mbak sama umumkan nilai? Bedanya kalau kunci nilai nanti nilai yang tampil adalah nilai akhirnya Bapak Ibu. Ya, yang nilai grade-nya itu yang tampil. Dan kalau kunci nilai ini nanti akan tampil di KHS-nya mahasiswa. Jadi kunci nilai ini wajib dilakukan, tapi kalau umumkan nilai itu tidak wajib. Kalau sudah kunci nilai, nilai yang sudah diinputkan tidak bisa diubah lagi ya Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau sudah dikunci nilai itu sudah nilai yang paling fix dan paling benar. Ya, untuk pengisian nilainya ini nanti akan kami serahkan ya sesuai dengan regulasi yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Apakah mau berdasarkan komposisi yang diinputkan atau mau hanya nilai akhirnya saja, boleh. Saya akan contohkan ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini karena tadi saya cek di sini di detail kelasnya, coba saya cek dulu di detail kelasnya untuk S1 BK di bagian nilai perkuliahan. Nah ini ya, ini artinya belum dibuka untuk penginputan nilainya atau mungkin dia sudah dikunci seperti itu. Nah nanti kalau di bagian Bapak Ibu ya, di bagian Bapak Ibu di sini akan muncul tombol edit ya. Jadi di nilai perkuliahan Bapak Ibu di sini akan muncul tombol edit, nanti tinggal ditambahkan saja kalau memang ini sudah ada peserta dengan KRS yang valid ya. Contohnya mungkin saya akan ubah dulu KRS-nya pesertanya ya menjadi disetujui. Nah, ini contohnya nanti kami kembalikan datanya setelah pelatihan ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya cari dulu untuk pesertanya. Ya, saya validasi dulu untuk KRS-nya biar bisa diinputkan untuk nilainya. Oke, sudah disetujui di peserta kelas. Kita refresh dulu ya Bapak Ibu. Nah, dia sekarang sudah disetujui ya, sehingga untuk nilai perkuliahannya sudah bisa kita inputkan. Nah, ini sudah muncul tombol editnya, kita bisa klik untuk edit ya. Nanti tinggal diinputkan saja. Mungkin untuk simulasinya kita bisa gunakan komposisi nilai terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. S1 Manajemen tahun kurikulumnya 2019. Oke, saya bisa dibantu Bapak Ibu untuk komposisi nilainya seperti apa yang ada di Sanggabuana berdasarkan default dari program studi. Mungkin kami gunakan yang sistem lama dulu aja Mbak ya, biar agak terbayang. Boleh. Jadi ada tugas 1, tugas 2. Tugas satunya berapa persen Pak? 10 untuk default system. 10. Tugas Kemudian 2-nya 10. Oke, tugas 2-nya ada 10. UTS UAS-nya 40-40. Oke, UTS-nya, nah ini UTS-nya ada 40. Kemudian UAS-nya juga 40. Oke.
Ya, sudah 100 ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita hanya dimunculkan nilai akhir, coba kita refresh dulu. Nah, sekarang sudah ada isian untuk masing-masing dari komponen ini ya. Bapak Ibu nanti tinggal diisikan saja. Jadi misalkan di sini ada 90 tugas satunya, 95 UTS-nya misal 85, UAS-nya ada 90. Nah, nanti untuk kolom isian nilai akhir ini sudah otomatis akan dihitungkan dari sistem. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu menginputkan nilainya lagi. Begitu juga dengan grade dan kelulusan. Nanti tinggal disimpan saja Bapak Ibu, seperti ini. Oke, nah ini ya. Maka dihitungkan nilai akhirnya mendapat 88,5, grade-nya adalah A, dia lulus ya. Lulus ini akan diambilkan dari nilai minimal lulusnya untuk ekonomi lanjutan itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Selain bisa diinputkan lewat sistem ya atau secara manual, nanti Bapak Ibu dosen juga bisa menginputkan nilai dengan Excel ya, di-upload Excel-nya. Tapi harus di-download dulu template-nya Bapak Ibu ya. Kita coba download dulu template-nya biar Bapak Ibu ada gambaran ya seperti apa cara menginputnya. Nah, ini saya bukakan dulu untuk Excel-nya. Oke, nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dia akan tampil berdasarkan nama peserta yang ada di kelasnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menambahkan manual untuk pesertanya, untuk komposisi nilainya. Ya, jadi memang dia sudah berdasarkan dengan peserta yang KRS-nya sudah divalidasi tadi. Nanti kalau sudah tinggal disimpan ya Bapak Ibu, kemudian bisa kita upload lagi ke sistemnya seperti itu. Nanti bisa kita upload lagi ke sini nanti Bapak Ibu, tinggal di drag lagi untuk filenya, kemudian di-upload Excel-nya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya rekapan nilai di Excel, nah itu tinggal di drag drop saja seperti itu. Kemudian, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan umumkan nilai ya. Ketika kita umumkan nilai, artinya nanti mahasiswa atas nama Ninda ini bisa melihat nilai beserta komponennya. Ya, ini bisa diklik umumkan nilai. Nah, kita coba umumkan nilainya dulu. Oke, sudah kita umumkan ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba cek dari mahasiswanya. Nah, saya coba login dulu ya Bapak Ibu sebagai mahasiswanya. Oke. Oke, nah. Ya Bapak Ibu, ini contohnya di sisi mahasiswanya atas nama Ninda Dwi Maretania. Nanti dia akan melihat di akademik, kemudian di sini ada nilai mahasiswa. Ya, nanti bisa dilihat. Nah ini ya, berarti pengumuman nilai periode ini ditutup. Nanti akan dibantu buka dari Bu Nina ya. Tapi yang terjelas ketika diumumkan nilai, maka mahasiswa ini bisa melihat nilai beserta komposisi nilainya ada di menu akademik, kemudian nilai mahasiswa. Nanti kalau sudah dikunci nilai, nilainya akan tampil di hasil studi KHS-nya. Seperti itu. Ya, sama ya. Nah, periode ini ditutup begitu. Atau misalkan kalau ada kuesioner nanti harus mengisikan kuesionernya terlebih dahulu. Nah, ini contohnya ya. Silakan lengkapi kuesioner terlebih dahulu kalau memang ada kuesionernya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk proses penginputan nilai. Berikutnya adalah bimbingan proposal atau skripsi. Nah, untuk bimbingan proposal atau skripsi ini juga sama ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diset sebagai dosen pembimbing, maka nanti Bapak Ibu bisa melakukan bimbingan dengan anak bimbingnya. Oke. Kemudian di sini ya nanti datanya seperti ini Bapak Ibu, nama untuk bimbingannya ini misalkan bimbingan keberapa, ke-1, dosen pembimbingnya siapa gitu ya. Topiknya apa, disetujui. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu dosen menjadi dosen pembimbing proposal atau skripsi, Bapak Ibu nanti bisa melakukan persetujuan dalam setiap bimbingannya. Ya, misal bimbingan 1 ada revisi. Apakah sudah dikerjakan atau belum revisinya? Nanti ketemu lagi di bimbingan 2. Ternyata sudah diselesaikan. Oke, nanti di bimbingan pertama bisa diklik setujui. Ya, kalau misalkan nanti ada link pendukung, ada lampiran, nah itu boleh sekali sambil disertakan. Kalau by text juga sama ya Bapak Ibu, tinggal diketikkan saja nanti seperti ini.
Untuk bimbingan juga bisa diklik mulai meet ya, tapi kalau untuk bimbingan Bapak Ibu, untuk bimbingan apapun itu bisa dilakukan mulai meet ya. Jadi bimbingan online tapi yang memulai adalah dari sisi dosen. Karena untuk fiturnya nanti hanya ada di sisi dosen. Kalau di mahasiswa tidak ada ya Bapak Ibu. Nanti kalau dari mahasiswa khawatirnya dipencet-pencet gitu ya. Nanti kan ada notifikasi di dosen. Gitu. Oke, bimbingan proposal atau skripsi. Kemudian kalau untuk proposal TA mahasiswa juga sama ya menunya, bedanya kalau untuk proposal TA, ini masih proposal TA ya, nanti Bapak Ibu perlu untuk mengubah status pengajuannya. Ya, kalau misalkan datanya sudah divalidasi, kemudian sudah diterima proposalnya, Bapak Ibu harus mengubah statusnya. Yang awalnya masih aktif untuk status pengajuan proposalnya, Bapak Ibu harus mengubah menjadi disetujui. Tuh ya. Dan proposal yang sudah disetujui akan pindah ke bagian data tugas akhir. Ya, data di proposal masih ada Bapak Ibu tapi sudah tidak bisa diubah karena sudah disetujui dan datanya nanti akan berpindah ke bagian menu yang tugas akhir. Karena kan nanti sudah dikerjakan ya, seperti itu. Dan di sini juga ada catatan ya. Syaratnya ketika proposalnya mau diubah statusnya dari aktif menjadi disetujui, mahasiswa harus dipastikan mengambil MK tugas akhir atau MK skripsi terlebih dahulu. Karena kalau misalkan belum mengambil KRS skripsi, maka nanti dalam proses pengubahan status pengajuan ini akan gagal atau error ya, karena belum mengambil KRS skripsi tadi. Begitu. Oke. Oke, ini ya untuk skripsi atau TA mahasiswa juga sama, Bapak Ibu ya. Menunya kalau misalkan Bapak Ibu di saat sebagai dosen pembimbing tampilannya seperti ini. Dan ketika dari proposal tadi ya, yang di sini ketika status pengajuannya diubah menjadi disetujui, maka otomatis akan masuk di data tugas akhirnya. Jadi nanti mahasiswa tidak perlu menginputkan datanya lagi. Kalau di proposal ya, kalau di proposal di sini, untuk yang menginputkan abstrak dan lain sebagainya itu adalah dari sisi mahasiswanya. Ya, nanti yang menginputkan dosen pembimbing adalah bagian akademik. Nanti Bapak Ibu dosen pembimbing hanya bertugas untuk melaksanakan bimbingan saja. Gitu. Oke, ini yang skripsi ya Bapak Ibu. Ini otomatis masuk dari data proposal. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu di saat sebagai dosen penguji sidang TA atau skripsi, dia juga akan tampil di sini Bapak Ibu. Ya, akan tampil di sini. Kemudian nanti tugas dari dosen penguji adalah melakukan pengujian ya, dan juga menginputkan nilai dari hasil ujian tadi. Seperti itu. Nanti jadwalnya akan ditentukan dari sisi admin. Jadi nanti admin akademik yang akan melakukan setting jadwal untuk sidang tugas akhir atau sidang skripsinya. Nah ini ya Bapak Ibu, untuk kalau pengisian nilai ujian TA atau skripsi, jadi kalau kita lihat di sini menunya ya, tadi ada detail, kemudian ada bimbingan, nanti bimbingan ini bisa beberapa kali, 12 sampai berapapun gitu ya, bisa. Syarat ujian dan juga jadwal ujian ini yang menginputkan adalah dari sisi admin ya, ketika nanti syarat ujiannya sudah sesuai, sudah dilakukan validasi, barulah nanti bisa dilakukan penjadwalan ujiannya. Kalau sudah dijadwalkan dan Bapak Ibu dosen di saat sebagai dosen penguji, maka nanti Bapak Ibu dosen bisa menginputkan nilai ujiannya gitu ya. Menunya ada di nilai ujian, nanti tinggal diinputkan saja kolomnya sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Tapi untuk nilai ujian ini belum menjadi nilai akhir ya Bapak Ibu, karena untuk nilai akhir nanti yang menginputkan adalah dosen pembimbingnya. Barangkali ada beberapa komponen yang tahu adalah dari dosen pembimbingnya sendiri. Seperti itu. Kalau yang dinilai ujian, ini adalah murni dari nilai ujiannya saja. Begitu. Ini saya masuk dulu ya, tetap di akademik sebagai dosen. Nanti untuk proses bimbingan proposal atau skripsi, Bapak Ibu bisa akses di menu bimbingan. Di sini ada proposal tugas akhir. Sebetulnya di sini hanya penamaannya saja ya Bapak Ibu ya, terkait jenis TA-nya nanti bisa dipilih gitu. Kalau secara umum kami menyebutnya sebagai proposal tugas akhir dan juga tugas akhir. Tapi untuk jenis tugas akhirnya apa? Nah itu yang membedakan, ada skripsi, kemudian ada tesis, atau mungkin ada tugas akhir ya, karena untuk vokasi seperti itu Bapak Ibu. Kami sebut sebagai tugas akhir ya Bapak Ibu kalau begitu. Nah, untuk proposal tugas akhir, Bapak Ibu nanti masuknya ke menu bimbingan, di sini ada proposal tugas akhir. Ya. Nah, di sini
akan tampil Bapak Ibu nama-nama mahasiswa yang menjadi anak bimbing Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu diset sebagai dosen penguji proposalnya. Ya, yang aktif ini artinya masih berjalan ya Bapak Ibu. Contohnya ini. Nanti tinggal diklik detail saja. Nah, ini kan sudah diinputkan ya nama dosen pembimbingnya atas nama Pak Petrakon. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat bimbingannya. Nah, nanti dari sisi mahasiswanya ya akan melakukan bimbingan. Bapak Ibu tinggal dilakukan pengecekan saja ya. Kemudian kalau misalkan ada komen dan lain sebagainya itu nanti bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti tinggal diubah saja untuk bimbingannya statusnya menjadi disetujui. Coba ya saya carikan. Oke, nah ini kebetulan belum ada. Oke, ini juga belum ada. Sebentar ya Bapak Ibu kita coba cek dulu. Nah ini ya, nanti contohnya kalau misal dari sisi mahasiswa mengajukan bimbingan akan tampil di tampilan kolom seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah contohnya begini, link pendukungnya apa, lampirannya seperti apa. Kalau memang mau dilakukan percakapan konsultasi mengenai bimbingan ini silakan diklik tambahkan pesan saja. Gitu ya. Kemudian di sini juga bisa dilakukan mulai meet dan di sini bisa dilakukan untuk disetujui bimbingannya. Gitu ya. Kok ini tidak bisa Mbak? Karena untuk tugas akhir ini sudah disetujui ya. Dia sudah berpindah datanya menjadi data tugas akhir seperti itu. Ya, kalau misalkan nanti ada bimbingan berapa kali Bapak Ibu bisa lihat juga dan juga bisa melakukan meet di bimbingan keberapa seperti itu. Kemudian di sini ada rekap percakapan bimbingan kalau memang ada ya Bapak Ibu dan dia juga bisa dicetak. Lalu kalau memang untuk proposal ini sudah disetujui maka nanti status pengajuannya harus diubah menjadi disetujui. Ya, sekarang juga ada informasi data tidak bisa diubah karena data tugas akhir atas proposal ini sudah dibuat ketika status pengajuan sudah disetujui. Seperti itu ya. Nanti yang menentukan syarat ujian itu adalah dari bagian admin akademik, yang melakukan validasi juga dari bagian akademik ya Bapak Ibu, kemudian ada jadwal ujian. Sama, nanti kalau misalkan Bapak Ibu diset sebagai pembimbing, maka di sini nanti akan ada kolom untuk Bapak Ibu bisa menginputkan nilai ujiannya. Ya, kalau nilai ujian ini nanti yang menginputkan adalah dari sisi dosen penguji, tapi kalau nilai akhir nanti yang menginputkan adalah dari dosen pembimbingnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, nanti akan tampil di sini untuk kolom editnya. Tapi karena ini berhubung sudah disetujui, maka tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Sebetulnya untuk menu di bagian daftar tugas akhir juga sama ya. Bedanya dia hanya penamaannya sudah tugas akhir. Kalau tadi masih proposal. Nanti tinggal dicek saja yang sudah aktif begitu ya. Nah, contohnya ini. Kita cek dulu. Nah, ini ya. Kemudian di bagian bimbingan, kalau misal dia sudah mengajukan juga sama akan muncul seperti ini. Nanti bisa diklik detailnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ini untuk tugas akhirnya belum selesai, nanti bisa diklik edit kalau memang mau melakukan persetujuan bimbingannya. Gitu ya, ini ada tesnya, kemudian ada link, ada lampiran. Kalau misal ada percakapan tinggal ditambahkan saja. Ya, sama seperti di proposal, untuk syarat ujian, jadwal, komposisi nilai yang menginputkan adalah dari admin akademiknya. Nanti kalau Bapak Ibu diset sebagai dosen penguji, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, akan tampil nama Bapak Ibu sebagai dosen penguji, nanti tinggal diklik edit saja. Kemudian silakan diisikan untuk nilainya. Kalau nilai akhir ya, nilai akhir nanti yang menginputkan adalah dosen pembimbingnya. Tapi untuk nilai akhir ini belum menjadi nilai di kelasnya ya. Tapi nanti nilai kelas ini akan ditambahkan di nilai kelas perkuliahan seperti yang tadi. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, nanti kalau misalkan ini sudah disetujui ya, kita coba dulu kalau misalkan sudah disetujui, kita simpan. Ya. Terus kita kemudian ada ralat gitu. Ralat ya, bisa Pak diedit lagi saja Pak. Nanti berarti ini diancetkan dulu, siap. kemudian ditambahkan pesannya di sini ya Pak ya. Perbaikan gitu atau ini ya? Ya betul, misalkan ya misalkan revisi yang ini nanti di bimbingan kedua di bawah seperti itu Pak, bisa. Jadi untuk dosen itu ada banyak sekali yang bisa dilakukan di Siakat Cloud. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu bisa mengubah biodata dosen.
Ya, nanti dilengkapi di modul kepegawaiannya. Catatannya dari Bu Nina adalah ketika Bapak Ibu mengisikan NIDN-nya, maka username Bapak Ibu akan berubah menjadi NIDN, bukan NIP lagi ya Bapak Ibu, karena defaultnya adalah NIDN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu dosen yang diset sebagai dosen pengampu mata kuliah, maka Bapak Ibu dosen wajib untuk menginputkan RPS-nya. Ya, terlepas di periode saat ini mungkin masih admin dulu yang menginputkan tidak apa-apa, tapi nanti ke depannya mungkin akan diinputkan oleh Bapak Ibu dosen sendiri, gitu ya. Tadi menunya Bapak Ibu bisa akses di bagian perkuliahan mata kuliah, kalau ada list nama mata kuliahnya berarti Bapak Ibu punya tugas untuk menginputkan RPS pada mata kuliah tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, setelah input RPS Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi dengan mahasiswa, ya. Topiknya tidak harus KRS, tapi bisa dengan topik-topik yang lain, ya. Kemudian nanti juga bisa untuk melakukan validasi KRS mahasiswa, bisa melakukan konsultasi dengan mahasiswa dan juga bisa dengan menggunakan virtual meet ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang dilakukan validasi ini adalah mahasiswa yang menjadi anak bimbingnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak di-set sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen wali, maka nanti Bapak Ibu tidak punya tugas untuk melakukan validasi KRS mahasiswanya. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu dosen ya yang mengajar akan selalu mempunyai tugas untuk memulai perkuliahan. Ya, klik mulai dan selesai itu wajib Bapak Ibu, karena apa? Nanti digunakan untuk melakukan presensi di Siakat Cloud-nya. Apalagi nanti untuk presensi itu masuk menjadi komposisi nilai ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali dilakukan untuk klik mulai dan selesai di sistem, kemudian menginputkan presensi mahasiswanya. Oke, setelah perkuliahan jangan lupa Bapak Ibu untuk menginputkan berita acara perkuliahan. Ya, rencana materi akan diambilkan dari RPS yang sudah diinputkan. Kalau misal masih kosong berarti Bapak Ibu nanti menginputkan keduanya, yaitu di rencana materi dan juga di realisasi materi. Setelah dari operasional perkuliahan, Bapak Ibu nanti di akhir periode ya, akan menginputkan nilai mahasiswanya dengan catatan portal penginputan nilai sudah dibuka oleh Bu Nina. Ya, nanti akan dibantu buka oleh Bu Nina, Bapak Ibu tinggal menginputkan nilainya saja, boleh sesuai dengan komposisi nilai default program studi, boleh juga nanti kalau diubah sesuai dengan komponen yang ada di mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kalau sudah input nilai, nanti untuk umumkan nilai dan kunci nilai boleh dari Bapak Ibu dosen. Kalau mau dibuat serentak berarti nanti hak aksesnya hanya ada di admin PT, gitu ya. Nanti bisa lagi didiskusikan. Kemudian tadi yang terakhir Bapak Ibu ya, terkait bimbingan proposal dan tugas akhir. Nanti Bapak Ibu untuk proposal atau tugas akhir, data mahasiswanya akan muncul di halaman Bapak Ibu masing-masing ya, baik itu sebagai pembimbing maupun sebagai dosen penguji. Kalau nilai ujian itu diinputkan ketika Bapak Ibu menjadi dosen penguji tugas akhirnya atau penguji proposalnya. Kalau nilai akhir itu diinputkan ketika Bapak Ibu menjadi dosen bimbingnya, karena mungkin ada negosiasi atau ada komponen yang lain yang hanya diketahui oleh dosen pembimbing saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, dari saya reviewnya sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya. Tidak terasa 3 jam sampai sudah berasap ya kalau katanya ya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat, khususnya untuk proses implementasi pada sistem yang baru ya atau Simpoter ya.